Buat CEO muda yang lagi pusing cari mobil apa buat kendaraannya, nih kita kasih rekomendasi mobil bagus, tahun muda, canggih, dan ada fitur rahasianya. Mau tahu? Yuk kita nanti kasih tahu. Dari depan dulu teman-teman. Di sini memang udah desainnya lain daripada yang lain. Ini adalah DRL teman-teman ya. Desainnya kayak headlamp. Nah, headlampnya sendiri ada di bawah sini dan ini udah full LED teman-teman. Di sini ada lampu sen dan ini grillnya gede banget, kelihatan mewah banget. Kita ke bagian samping. Velgnya udah pakai two-tone, dia udah pakai ringnya 18 ya. Di sini udah ada xenon mirror, kemudian juga untuk kuncinya udah smart entry. Nah, kita intip sebentar teman-teman. Bagian dalamnya, joknya udah full leather seat ya. Dan ini bahannya dikombinasi ya dengan bahan yang anti panas. Dan sudah tersedia juga ada kipas pendinginnya teman-teman, supaya berkendara lebih nyaman lagi. Audionya udah pakai Bose. Nanti kita review pada saat jalan. Yuk kita lihat bagian belakangnya seperti apa teman-teman. Nah, ini dia teman-teman bagian belakangnya. Desain lampunya juga nggak kalah unik dengan headlampnya ya. Lampunya kayak didesain untuk singkatan dari tipe mobil ini sendiri. Seperti huruf C. Di sini ada tulisan kereta, nanti pas nyala dia ketara banget kayak huruf C. Kemudian kita buka bagian bagasinya. Nah, teman-teman, kelebihan dari mobil ini adalah bagasinya yang luas banget ya. Untuk ukuran mobil 2 baris ya, kelasnya hatchback ini sangat luas sekali ya. Untuk kompartemen penyimpanan barangnya juga di sini banyak banget, samping sini, kemudian di bawah juga tuh ya. Ban serep masih utuh, kemudian juga toolkitnya masih ready semua. Oke teman-teman, biar gak penasaran lagi ya seperti apa canggihnya mobil ini, yuk kita tes di jalan raya seperti biasa. Let's go. Oke teman-teman, kita udah ada di kabinnya Hyundai Creta Style tahun 2022. Tadi di awal kita belum sebut nama nih, cuman kita spill dikit-dikit eksteriornya ya, fitur-fitur yang ornamen di bagian eksterior kita kupas satu-satu. Nah, kita udah ada di kabinnya nih. Ini kabin Creta Style tahun 2022 teman-teman. Memang mobil ini pokoknya melampaui mobil yang ada saat ini ya. Jadi kalau dulu image-nya mobil Korea itu kayaknya kurang di Indonesia. Nah, sekarang dengan adanya kereta ini udah melampaui lah. Saya bilang kayak gitu, dengan fitur-fitur yang canggih, dengan tetap harganya jauh di bawah mobil-mobil Jepang yang fiturnya mungkin lebih sedikit dari sini. Kita mulai dari fitur rahasia yang tadi sempat info ya. Nah, fitur rahasianya adalah di sini udah ada fitur SOS-nya ya, ada BlueLink SOS. Fitur apa sih ini gitu? Kemarin sempat dibahas di Hyundai Stargazer ya, Prime tahun 2022 juga. Nah, fitur BlueLink SOS ini adalah jadi fitur keamanan dan kenyamanan untuk penggunanya ya, bukan di mobilnya ya, tapi penggunanya. Contoh kalau keadaan darurat, kita mobil mogok di jalan atau kehabisan bensin, kita cukup pencet ya tombol yang ada tulisan SOS ini. Nanti akan ada operator yang langsung menghubungi kita ya lewat sambungan satelit. Jadi langsung berbicara ke kita, kondisi kita seperti apa, langsung diinformasikan, dan tim mereka langsung fast respon datang untuk mengatasi permasalahan kita. Tuh, itu belum ada di mobil manapun teman-teman. Cuman Hyundai ya, pioner fitur keamanan dan kenyamanan seperti itu. Itu juga mungkin salah satu servis ya teman-teman. Nah, di samping ini juga fitur-fitur yang ada di mobilnya sendiri itu udah canggih banget teman-teman. Ini di kelasnya kelas medium ya, bukan kelas tertinggi, tapi untuk fiturnya nggak kaleng-kaleng teman-teman. Kita mulai dari drive mode-nya dulu teman-teman. Jadi ada 4 pilihan untuk drive mode-nya. Dan untuk traction-nya, jadi untuk daya cengkram bannya sendiri, dia udah mendesain di 3 mode traction
Yang pertama ada Snow. Ini mobil memang dibuat universal ya, bukan untuk pasar Indonesia aja, tapi untuk semua di internasional lah, untuk pasar internasional ya. Jadi yang ada musim saljunya, kemudian juga ini ada juga sandnya. Jadi untuk medan padang pasir atau jalanan berpasir dia udah ada pilihan drive-nya juga. Kemudian sama satu lagi adalah sand ini di lumpur. Jadi ini mobil bukan mobil off-road ya, bukan mobil yang AWD, tapi untuk teknologi tractionnya udah dikasih opsi 3 opsi tadi. Nah berarti kan mobil ini memang udah didesain siap untuk segala medan ya. Itu kemudian apalagi ini dari materialnya sendiri nih, kayak door trim, kemudian jok nih, ini two-tone ya teman-teman ya. Untuk warnanya sendiri two-tone ya, kombinasi hitam dan brown atau coklat ya, mungkin ini lebih ke coklat kali ya. Nah kemudian di joknya sendiri nih, joknya itu kombinasi leadernya itu leader yang biasa. Kalau jok-jok yang premium di mobil-mobil Jepang itu cuman kombinasi biasa aja. Di sini udah disediain fiturnya pendingin di bagian sandaran sini ya, di reclining sini. Ini ada kipas anginnya. Jadi kalau misalkan teman-teman berkendara jauh ya, kemudian juga dalam waktu lama gitu, biar nggak pegel, biar nggak ini. Biasanya kan kalau yang ada itu heater, yang dulu-dulu mobil Jepang itu adanya heater. Nah di sini tuh cooler teman-teman. Jadi biar nih punggung kita nggak panas gitu kan. Biasanya kalau perjalanan lama, kemudian jaraknya jauh kan, biasanya pegel nih di bagian sini. Ini tinggal kita pencet fitur coolernya di sini. Nah ini udah nyala nih, berasa banget nih dinginnya. Jadi walaupun nggak ada cooler yang ya buat kayak dinginin minuman kayak gitu, tapi di sini anginnya dingin banget ya. Kita katakan cooler aja lah ya. Fiturnya ini berfungsi pada saat kita misalkan mobil nih habis terparkir lama di di parkiran yang terbuka, panas gitu kan. Biasanya kita kalau pertama kali duduk tuh suka panas tuh, apalagi dengan bahan leather kan, biasanya seperti itu. Nah itu fungsinya juga buat mendinginkan biar kita nggak panas nih di bagian bawah sama bagian belakang sini. Tuh itu kan baru tuh ya. Kemudian ini di sini juga udah ada fitur buat ngelihat kameranya. Jadi kalau misalkan teman-teman biasanya kan ada tuh kamera yang double buat dashcam depan belakang nih. Di sini disediain ini kameranya buat ngelihat kondisi belakang aja. Kita tinggal pencet di head unit, udah kelihatan di belakang kita itu ada kendaraan, kondisi jalannya seperti apa bisa kita lihat. Nah kemudian untuk speedonya sendiri ya, ini audio segala macam udah full digital teman-teman ya. Dan ini untuk desainnya mengikuti mode drive-nya ya. Misalkan contoh kita kasih drive-nya, kita ganti nih di mode eco nih. Nah otomatis ininya berubah. Untuk tampilan speedometer dan RPM-nya dia berubah. Kita rubah ke warna ke mode normal nih, dia warnanya putih. Kemudian kalau sport ini warnanya merah gitu. Jadi menggambarkan sesuai dengan drive modenya. Nah kemudian di sini juga udah ada cruise control teman-teman ya. Cruise controlnya udah ada voice command juga. Pokoknya semua fitur yang ada di mobil Jepang ada, dan di sini plus gitu. Yang udah ada di mobil Jepang di sini ada dan ditambahin. Nah kemudian untuk audionya teman-teman, dia Hyundai nggak kaleng-kaleng nih ngasih audionya. Ini standarnya audio mobil Jerman, mobil Eropa. Nah kalau teman-teman, kalau saya sebut merek entar takutnya kena ini ya, kena black gitu ya, kena band lah. Jadi ini standar audionya, standar audio yang dipakai di mobil Eropa atau Jerman ya gitu. Nanti teman-teman kalau tanya di ini kita jawab ya, kalau di sini nggak sebutin. Dan kita juga nggak bisa ngetes nih jadinya ya. Kalau dites ya nanti kita tinggal tampilin di video aja. Oke. Nah satu lagi dari informasi yang saya dapat nih, mobil ini kalau untuk dipakai luar kota, konsumsi bahan bakarnya itu bisa sangat irit banget. Bahkan bisa sampai 1:20 tuh.
mobil 1500 cc gitu kan, dengan basic ya nggak kecil ini, untuk bodinya sih juga lumayan gede gitu kan, bannya juga ya dimensinya apa tuh diameternya gede gitu. Nah ini bisa 1:20 ga, bisa dibayangin seirit apa mobil ini gitu kan. Jadi ini pokoknya buat temen-temen yang baru mau coba mobil Korea atau mungkin sebelumnya udah pakai, pokoknya di kereta ini udah yang lengkap banget fiturnya. Pokoknya temen-temen akan tercengang akan kaget ya ngelihat fitur-fitur canggih yang ada di mobil ini gitu ya. Jadi nah satu lagi nih teman-teman, mobil ini dibanderol dengan harga yang ya masih lumayan murah lah teman-teman ya, dibanding mobil Jepang. Mungkin kalau mobil Jepang nih standarnya untuk harga di range 200-an itu mungkin dapatnya di bawah tahun 2020 ya, di bawah tahun 2020. Nah ini buat mobil ini dengan segudang fitur yang canggih, dia cuma dibanderol 200 jutaan aja teman-teman ya. Oke, jadi boleh, worth it banget ya buat teman-teman yang mau coba mobil 2 baris hatchback ya. Ini udah mungkin kategorinya juga semi SUV kali ya. Nah ngomong-ngomong teman-teman, dari tadi kita belum sempat spill nih ya kondisi suspensi, kemudian juga mesin sama transmisinya. Nah ini pas banget nih, kebetulan jalanannya ini jalanan menanjak, bergelombang dan berliku nih. Kita mau coba pakai drive normal aja ya. Oke, berasa banget teman-teman ya, tarikannya berasa banget walaupun ini nggak pakai turbo ya, nggak pakai turbo teman-teman. Ini kita di setting di mode sport ya teman-teman, settingannya mode sport. Nah kita mau coba nih, perkara kita mau coba medan yang curam nih. Kita coba nanjaknya pakai stepnya sport aja ya teman-teman. Nah, ini jalanannya kosong jadi kita bisa tahu nih. Just kita nggak pakai fitur triptoniknya, kita coba fitur triptoniknya. Nah saya enak teman-teman. Jadi tadi pada saat saya pindah ke mode triptonik, dia posisi percepatannya di gigi 4 ya, kecepatan 4. Jadi bisa dibayangkan mobil ini tenaganya masih kuat banget gitu ya, buat seukuran mobil 1500 cc dengan transmisi Matic ya. Bobot bodinya juga lumayan gede ya, tapi masih tangguh banget gitu buat ngelibas tanjakan yang securam itu. Oke teman-teman, jadi intinya kesimpulan, mobil ini udah lolos dari segi uji fitur, udah oke, udah paling banyak fiturnya, paling canggih fiturnya, kemudian suspensi juga oke ya, bantingannya nggak ada limbung ya, untuk empuk juga, kemudian juga untuk transmisinya responsif banget ya, nggak ada delay, nggak ada jedak, kemudian juga untuk mesinnya masih halus banget. Dan jangan lupa ini irit banget teman-teman, nanti digambar ya di video nanti akan kita tampilin ya. Jadi berapa top pemakaian fuel consumptionnya yang dia bisa paling irit ya di mobil ini. Oke teman-teman, biar nggak penasaran lagi, langsung aja WA ke Ade ya, nomornya ada di bawah, nanti buat tanya-tanya, buat konsultasi, siapa tahu teman-teman tertarik ya, atau bisa langsung datang ya ke Point Small Square Lebak Bulus. Nah tapi usahakan teman-teman janjian dulu biar nanti langsung ketemu dengan Ade ya. Kalau mungkin dengan yang lain ya nanti nggak dapat bonus dari Ade ya. Pokoknya teman-teman kalau yang nonton video ini ya mau cek unit kereta ini, teman-teman janjian dulu, screenshotin nih. Kalau teman-teman udah nonton video, nanti Ade kasih bonus spesial sama diskon spesial juga ya. Diingat tuh, dicatat teman-teman biar nggak lupa
ya. Carinya Ade Alison Otomobil, ada di Points Mall Square Lebak Bulus, basement 3 Alison Otomobil. Jangan lupa di subscribe, likes, dan komen teman-teman ya, buat ngasih masukan kita kalau mungkin selama kita review mobil ini ada kurang ya, atau mungkin ada salah informasi yang kita sampaikan. Nah, kita open banget ya buat teman-teman yang mau ngasih masukan buat kita. Thanks teman-teman, ketemu lagi di video berikutnya. Bye.